Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Pintar Umi Faiz. Oke, hari ini Umi mau bahas anak kelas 6 biar adil ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sekarang. Kelas 6 ada di buku matematika yang ini. Oke, semua buku baru ini kelas 6 ya, buku matematika kelas 6. Oke, ini keluaran Dignas ya. Ada di halaman 44. Silakan dicek ya langsung di bukunya. Kita mulai dari nomor 1. Ini tentang pecahan, khususnya tentang pembagian pecahan di bab ini ya. Ini kalau nggak salah bab 2 juga nih. Ya, karena kita sudah mulai masuk ya, walaupun di sekolah banyak buku yang belum datang. Oke, nomor 1, Agam memiliki 3 gelas air. Agam memindahkan air tersebut ke dalam sebuah botol. Ternyata air tersebut bisa memenuhi 2/3 botol. Yang pertama, berapa gelas air yang dapat memenuhi kalau cuma 1/3 botol? Oke, kita coba ya. Kita pakai ilustrasi ya. Ini ada gelas. Ada 3. Nah, ini airnya penuh nih ya. 3 gelas air. Setelah dipindahkan pakai botol, botolnya gede, berarti kurang lebih seperti ini. Oke, kalau dituang ke botol ternyata muatnya 2/3. Kita bagi 3. 1, 2. Ya, botol gimana sih botol ya? Kurang lebih gitu ya. Nah, ada 3 nih kan? 1, 2, 3. Nah, cuma masuk 2/3. 2/3. Ini ada 3 gelas. Seperti itu ya ilustrasinya. Ada 3 gelas air terus dituang ke botol, cuma memenuhi botol 2/3 bagian. Pertanyaannya, kalau 1/3 botol berapa gitu ya? Ini yang A ya. Yang A berarti 3 gelas itu muatnya 2/3 botol. Kalau 1/3 botol berapa gelas gitu kira-kira pertanyaannya ya. Bagaimana caranya? Nah, ini seperti Umi bilang tadi, ini adalah pembagian pecahan. Jadi Umi selalu bilang yang ditanyakan 1/3 botol, berarti 1/3 terus kita bagi yang diketahui. Nah, botol sama botol ya, jangan ke sini. 1/3 botol yang ditanya berdasarkan data dari 2/3. Kemudian kita kali dengan jumlah airnya kan ada 3 gelas. Nggak usah pakai ya gelasnya. Nah, gimana ngitungnya Mi kalau kayak gitu? Oke, prinsipnya ini kan pembagian yang ini ya. Ini tuh pembagian, jadi cara menghitungnya 1/3 yang atas dibagi dengan 2/3. Ingat, kalau dibagi tandanya berubah jadi dikali. Angka kedua, ini angka kedua nih, pecahan keduanya jadi dibalik. Jadi 3/2. Oke, sampai sini paham nggak? Jadi ini maksudnya nih, yang angka ini tuh berarti 1/3 dibagi 2/3. Ini nih maksudnya. Nah, gitu tuh. Nah, seperti itu kalau bingung penjelasannya. Nah, penjelasannya kan seperti ini ya. Ini kan bisa dicoret. Berarti ini 1/2 dikali jumlah airnya. Berarti jawabannya adalah 3/2. Atau kalau dibikin pecahan campuran jadi jawabannya 1/2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1 gelas setengah gitu. Kalau mau ngisi 1/3 botol, cukup mengisi 1/2 gelas. Ini kan ada 3 nih. 1/2 tuh berarti 1/3 botolnya. Seperti itu. Menghitungnya agak rumit, tapi kalau kalian pahami, karena soal-soal seperti ini nanti juga banyak di SMP. Jadi kalian harus bisa cara mengerjakan yang kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke lanjut yang ke B ya. Yang B, berapa gelas air yang dapat memenuhi 1 botol? Kalau 1 botol bagaimana? Sama ini yang B. Kita ulang, berarti kan tadi syaratnya 3 gelas atau yang diketahui 3 gelas itu bisa buat 2/3 botol.
Kalau 1 botol berapa gelas? Itu pertanyaannya. Sama seperti yang Sarah tadi. Kalau 1 botol berarti yang ditanya kan 1 botol. Berarti 1 per. Yang diketahui 2/3. Berarti 2/3. Lalu dikali 3. Berarti ini cara menghitungnya. Sama seperti tadi. Angka depan tetap. Angka ini berubah. Ini bagi jadi kali. Ini dibalik. Jadi 3/2. Ini kan tetap ya. 1 dikali 3/2 ya 3/2. Langsung aja kita kali 3. 3 itu apa sih? 3 itu kan 3/1. Nah, seperti itu. Ini 1 pasti 1, 3 kali 3 itu 9, 2 kali 1 itu 2. Atau kalau dibikin pecahan campuran 4, 1/2. Seperti itu. Jadi jawabannya 4,5 gelas. Kalau mau penuh 1 botol harus mengisi 4,5 gelas. Seperti itu. Nomor 2 juga kurang lebih sama. Ini untuk supaya kalian lebih lebih terbiasa dalam menghitungnya kayaknya. Makanya soalnya nomor 2 diulang sama persis. Ya, coba kita baca ya. Agam memiliki 1/2 gelas air atau setengah gelas. Agam memindahkan air tersebut ke dalam botol lain. Ternyata air tersebut bisa memenuhi 3/4 botol. Seperti itu. Jadi sekarang airnya cuma setengah gelas, tapi muat 3/4 botol. Perlu digambar nggak? Jadi ilustrasinya airnya cuma setengah. Ini setengah gelas. Tapi bisa muat. Ingat, karena ini 4, berarti kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. 3/4 berarti dari sini. Nah, mungkin ini botolnya kecil ya. Ini mungkin gelasnya besar. Jadi setengah gelas muat 3/4 bagian. 3/4 botol. Nah, seperti itu. Ya, jadi sama kasusnya. Yang pertama yang A. Berapa gelas air yang dapat memenuhi 1/4 botol? Kalau 3/4 setengah gelas, kalau 1/4 berapa? Seperti biasa sama, kita ulang datanya. Setengah, ini yang A. Setengah gelas itu muat 3/4. 3/4 botol. Kalau 1/4 botol berapa gelas? Ya, kita ulang ya. Seperti biasa, yang ditanya 1/4 berarti 1/4 per yang diketahui 3/4 dikali gelasnya setengah. Oke, ingat yang atas tetap dikali, tandanya berubah kan, ini dibalik 4/3 gitu. Jadi ini dicoret. Nah, sebenarnya ini bisa dicoret di sini, tapi maksud Umi biar kalian paham, ini 4 sama 4 bisa dicoret. Kenapa tuh? Kasusnya seperti ini sebenarnya. Oke, ini 1 ya. Ini juga 1. Berarti 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Dikali setengah. Berarti 1/6. Jadi jawabannya 1/6 gelas. Kalau mau ngisi 1/4 botol, cukup menuangkan 1/6 gelas. Bagaimana dengan yang B? Sama, kita ulang lagi. Yang B. Setengah gelas itu 3/4 botol. Kalau 1 botol berapa gelas? Ya, yang ditanya 1 botol. Berarti kita ulang ya. 1 per. Yang diketahui 3/4. 3/4 dikali setengah gelas. Atas tetap tanda berubah. Ini dibalik. 4/3. Ini kan angkanya tetap, jadi kita langsung nggak usah hitung, langsung kali setengah. Nah, 4 sama 2 bisa dicoret. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2/3. Jadi cukup menuangkan 2/3 gelas. Itu sudah dapat memenuhi 1 botol. Oke, dicermati ya cara menghitungnya. Karena soal-soal seperti ini nanti banyak kalian temukan di SMP. Jadi kalian harus bisa cara menghitungnya. Diulang-ulang.
Apa kesimpulannya? Ya, nomor 3 yang ditanya adalah apa yang dapat kalian simpulkan tentang pembagian pecahan dengan pecahan. Jadi ini adalah rumus pembagian pecahan dengan pecahan. Oke, kita tahu rumus pembagian pecahan. Pecahannya misalnya A per B dibagi C per D, maka cara menghitungnya A per B dikali D per C. Lihat tuh, yang depan tetap, tanda berubah jadi kali, yang ini dibalik, D-nya jadi di atas. Atau dengan kata lain, A kali D per B kali C. Ya, ini adalah rumus matematikanya. Jadi kalian harus hafal ya. Ini adalah kesimpulannya yang merupakan rumus pembagian pecahan. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terus berlatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.